Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya ada di Pengadilan Negeri Sleman. Saya baru saja mengikuti sidang yang berkaitan dengan perkara merek ini. Saya langsung saja bertanya pada kuasa hukumnya, Mas Budi Saputro, Mas ya. Selamat jumpa Mas Budi. Ya, jumpa. Selamat siang. Ya. Ya. Siang hari ini tadi sidangnya seperti apa Mas Budi? Ya, ini pemeriksaan terdakwa. Ya. Jadi yang dari keterangan terdakwa sudah semakin jelas sih Ya. bahwa merek yang didakwakan yang Ya. sekarang ini menjadi perkara di Pengadilan Negeri Sleman ini ternyata kan memang sudah digunakan terlebih dahulu Ya. oleh terdakwa, Ya. oleh Pamungkas. Jadi tapi di tahun 2019 itu didaftarkan oleh pelapor. Dan tadi menurut keterangan terdakwa juga bahwa merek itu tidak pernah digunakan, hanya untuk didaftarkan saja. Setelah didaftarkan, dia mendapatkan sertifikat kepemilikan tentang merek, itu ternyata untuk melaporkan secara pidana si terdakwa ini. Jadi sama sekali tidak ada bentuk usaha yang berjalan dengan nama JM Internasional atau logo yang sudah didaftarkan tersebut. Jadi semakin nyata di sini bahwa ternyata undang-undang merek itu bisa disalahgunakan juga, bisa untuk alat kriminalisasi juga. Salah satu contohnya bahwa merek yang digunakan oleh terdakwa ini belum didaftarkan, ternyata ada pihak lain yang mendaftarkan setelah mendapatkan legalitas atas merek tersebut, itu digunakan untuk melaporkan secara pidana. Akhirnya contohnya adalah tadi Pamungkas ini, Pak Pamungkas ini akhirnya jadi terdakwa di sini. Sedangkan dia jelas menggunakan dengan segala buktinya itu mulai menggunakan dari 2015. Didaftarkan sejak oleh pelapor di 2019. Ya, intinya seperti itulah. Ternyata kita menyikapi tentang undang-undang merek ini harus benar-benar bijak dan harus benar-benar hati-hati. Semoga majelis hakim juga bisa mencermati secara cermat apakah dari Pamungkas ini ada niatan buruk atau tidak, dan apakah ada pihak yang dirugikan atau tidak. Tapi menurut keterangan tadi memang tidak ada dirugikan. Karena memang dengan pelapor itu sudah tidak ada hubungan bisnis sama sekali. Mas Budi, ini perjalanan kasus ini Anda istilahnya mengawal dari awal ya. Artinya Anda merasa klien Anda itu dicuri nggak? Artinya apa yang dia lakukan selama ini kegiatannya kan dia memang sebagai pendiri juga kan. Lalu ada mungkin juga salah satu anggota juga yang akhirnya dia hanya mendaftarkan saja tapi kemudian melaporkan itu. Anda merasa dirugikan nggak itu justru? Ya sangat-sangat dirugikan. Berarti kalau kita mengibaratkan sekarang tidak dengan kasus Pak Pamungkas, ada perusahaan bakpia lah yang sudah terkenal dan enak dan sudah banyak pelanggannya, tapi belum didaftarkan. Berarti kita bisa dong daftarkan merek itu. Dan setelah kita mendaftarkan merek itu, nanti kita laporkan secara pidana pemilik bakpia itu. Sekarang pertanyaan saya, Anda akan melaporkan balik nggak ini? Kita ikuti dulu proses ini. Nanti memang jika memang secara hukum ada celah-celah yang memang seperti itu, pasti akan kita berupaya hukum lagi. Karena sekarang ini pun kita sudah berupaya hukum, adalah pembatalan merek atas nama yang kepemilikannya atas nama Yudi Asmara di Pengadilan Niaga Semarang. Itu kita masih proses pembatalan. Dan di Juli nanti kita akan berproses lagi dengan penghapusan, karena merek yang tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut itu bisa dibatalkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Oke, terima kasih Mas Budi. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terberitakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.